Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Khudh Aqidatak. Kita akan membaca syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal. Baik, kita baca terlebih dahulu pertanyaan nomor 13. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al as-salis asyar, ma hiya syurutu qabulil amal? Al-jawab, syurutu qabulil amali indallahi salasah. Al-awwal, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Qala Allah ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Suratul Kahfi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Ats-tsani al-ikhlas, wa huwal amalu lillahi min ghairi riya wala sum'ah. Qala ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Suratul Zumar. As-salis al-muwafiqahu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardud. Rawahu Muslim. Syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal. Ma hiya, apa itu syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal? Syarat diterimanya amal di sisi Allah ada 3. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Pelakunya beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga Firdaus nuzulan sebagai tempat singgahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billah thumma istaqim. Ikrarkan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah sebagai mukmin. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Syarat yang kedua adalah ikhlas, yaitu beramal lillah, untuk Allah, min ghairi, tanpa diiringi dengan riya dan sum'ah. Qala ta'ala, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, mukhlisin, dengan mengikhlaskan, lahu, untuk Allah, ad-dina, ad-din maknanya agama, dan isi dari agama itu apa? Ad-din, agama, isi dari agama itu amal. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama atau amal hanya untuk Allah. Syarat yang ketiga, al-muwafaqah, sesuai lima jaa bihi Rasul, panduan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul, apa saja yang diberikan oleh Rasul, fakhudhuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul untuk diambil, fantahu, tahanlah.
Tahan diri maksudnya jangan diambil. Surat Al-Hasyr. Nabi SAW juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada ketetapan dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak, ay mardudun. Raddun bermakna mardud, tertolak. Hadis riwayat Muslim. Baik, itu terjemahannya. Sekarang coba kita melihat lebih detail berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh penulis. Syarat diterima amal. Ada berkaitan dengan syarat pelaku dan ada yang berkaitan dengan syarat perbuatan. Syarat pelaku yang disebutkan dalam penjelasan ini adalah ikhlas, mukmin. Saya ulangi, syarat pelaku adalah beriman. Dan sebagai konsekuensinya dia adalah orang yang bertauhid. Amal saleh yang dilakukan oleh orang kafir, orang musyrik, tidak diterima, walaupun dia melakukan amal sosial. Amal dari orang kafir, amal dari orang kafir tidak diterima, walaupun amal sosial. Amal sosial itu bukan ibadah mahdhah, seperti bersedekah, menyantuni anak yatim, membuat jalan, dan seterusnya. Jadi meski walaupun amal sosial. Artinya begini, jika amal sosial saja tidak diterima oleh Allah, apalagi amal yang sifatnya murni ibadah, seperti sholat. Sehingga orang kafir kalau sholat, kita sepakat nggak diterima. Orang kafir misalnya bisa baca Quran, lalu dia membaca Quran, kita sepakat tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Wa ma mana'ahum, di surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi mereka diterima nafkah mereka selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah tidak menerima amal dari orang kafir meskipun itu amal sosial. Tadi ada di mana? Quran surat At-Taubah ayat berapa? 54. Kemudian muncul pertanyaan, di mana keadilan Allah apabila orang kafir sudah melakukan amal soleh berupa amal sosial tadi, sementara dia nggak dapat balasan? Bukankah Allah tidak akan mendolimi para hambanya? Jawabannya adalah bahwa amal sosial orang kafir dibalas di dunia. Sehingga kalaupun mereka punya kebaikan, mereka sudah mendapatkan balasannya di dunia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang dialog dengan penduduk neraka. Di surat Al-Ahqaf ayat 20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari orang-orang kafir ditunjukkan neraka kepada mereka. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong
kenikmatan kalian di kehidupan dunia kalian, wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah berikan balasan kepada orang kafir dari amalnya di dunia di surat Al-Ahqaf ayat berapa? 20. Di sini berisi penjelasan bahwa orang kafir telah menikmati apapun yang dia nikmati ketika di dunia, sehingga dia telah memborong semuanya, maka di akhirat mereka nggak punya jatah. Sehingga di akhirat mereka tidak memiliki jatah. Maka di akhirat orang kafir tidak memiliki jatah, karena tidak ada kenikmatan bagi orang kafir. Artinya tidak ada lagi kenikmatan bagi mereka. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebut orang kafir dengan sebutan la khalaqalahum. Nah, coba gini, min khalaq, ma lahum fil akhirati min khalaq. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Ta'ala berfirman, Anda bisa lihat di baris yang kedua dari bawah, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Mereka tahu bahwa orang yang membeli sihir, dia nanti di akhirat tidak dapat jatah. Dan itu sebutan bagi siapa? Orang kafir. Sebutan bagi orang kafir, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Di akhirat enggak punya jatah. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah sebagaimana dulu kalian banyak menyebut nama bapak kalian, au asyadda dzikra, atau zikir yang lebih kuat lagi. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak punya jatah di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 200, dan sebelumnya tadi ayat berapa? 142, 102 dan 200. Di ayat 102 dan 200 sebutannya ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak punya jatah. Dia tidak punya jatah di akhirat. Demikianlah nasib orang kafir, karena kalaupun dia pernah melakukan amal sosial, semua amal sosialnya telah diserahkan oleh Allah balasannya di dunia, sehingga mereka tidak punya jatah di akhirat. Baik, ini syarat berkaitan dengan pelaku. Lalu berikutnya syarat terkait amal, perbuatan. Untuk syarat yang berkaitan dengan amal perbuatan, penulis menyebutkan ada dua. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas secara makna bahasa artinya murni. Ikhlas secara makna bahasa artinya murni. Allah Subhanahu wa taala menyebut susu murni dengan sebutan yakhruju mim butuniha mim baini farthin wa damin labanan khalisan.
labanan khalisan. Wa inna lakum fil an'amil ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Keluar dari perutnya sapi itu min baini farthin wa dam, antara kotoran dan darah, labanan khalisan, susu khalis. Khalis artinya murni. Sehingga makna ikhlas secara bahasa artinya murni. Amal yang ikhlas berarti amal yang murni untuk Allah. Dan kita hanya diperintahkan untuk beramal ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahu ad-din. Mukhlisin, mengikhlaskan. Lahu untuk Allah, ad-din artinya apa tadi? Amal. Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Hari kiamat disebut ad-din, yaumuddin, karena isinya balasan. Sehingga kata ad-din ini termasuk kata kalimatut tadad, kata yang bisa punya makna saling berkebalikan. Ini kata ad-din ini termasuk kata yang memiliki makna berkebalikan, punya dua makna berkebalikan. Jadi ini bisa dimaknai amal, bisa dimaknai balasan terhadap amal. Sehingga ada ungkapan kama tadinu tudan, sebagaimana kau beramal, tudanu, kau akan dibalas. Sebagaimana kau beramal, tudanu, kau akan dibalas. Mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Kemudian kata ad-din juga bisa bermakna balasan atas amal. Maka hari kiamat disebut yaumuddin, maliki yaumuddin, maliki yaumiddin. Dan ad-din juga bisa bermakna amal, seperti ayat mukhlisina lahuddin. Dan penyakit ikhlas itu ada 3. Penyakit ikhlas ada 3. Yang intinya kembali kepada bahwa jiwa ini ingin minta jatah. Jiwa ingin dapat jatah dari amal. Karena itu penyakitnya bisa riya, dan pasangannya adalah sum'ah. Bahasa kita pamer untuk ngejar pujian. Baik dengan cara diceritakan, dengan cara ditampakkan, dengan cara share foto, gambar, dan seterusnya. Intinya dia pamer untuk ngejar pujian. Yang kedua, ujub. Bisa jadi dia tidak pamer, tapi dia ujub. Bentuk ujubnya bagaimana? Bentuk ujubnya adalah dia merasa hebat dan lebih tinggi daripada yang lain dengan kelebihan yang dia miliki. Jadi ujub itu memuji diri sendiri.
Maka kalau riya bentuknya minta pujian dari yang lain. Kalau ujub, ketika tidak ada orang lain yang memuji, dia memuji dirinya sendiri. Baik riya maupun ujub, dua-duanya memanjakan batin, memanjakan perasaan, memanjakan jiwa, sehingga ini bisa dinikmati. Anda pernah nggak menikmati ujub? Pernah, Pak? Rasanya pripun ujub nih, Pak? Nggih? Jadi ada orang yang tahajud, nggak ada satupun yang lihat. Ada yang dia menghafalkan Al-Quran atau membaca Quran, tidak ada satupun yang lihat. Tapi dia memuji dirinya sendiri, nggak ada orang yang memuji dia. Kemudian dia memuji dirinya sendiri, dia membanggakan dirinya, kamu hebat ya, top markotop, yes mari yes, kabeh wong kalah karo awakmu. Dan aneka pujian yang muncul pada dirinya. Dan itu bisa dinikmati. Maka ujub itu bisa bertahan. Dan ini penyakitnya iblis. Sehingga iblis sebelum dia melakukan pelanggaran sudah punya ujub. Dan Allah tahu ujubnya iblis. Karena itu ketika Adam diciptakan, barulah ujubnya tampak. Sehingga pada saat iblis diminta untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud. Ditanya oleh Allah, kenapa kau nggak mau sujud? Ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan kamu untuk sujud? Qala ana khairum min. Dia bilang, aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Sehingga baik riya maupun ujub ini bisa dinikmati. Yang ketiga adalah harapan dunia. Dia mengharapkan dunia dari amal yang dia lakukan. Bisa harapan dunia itu adalah dia ingin balasan di dunia, sehingga dia berharap kepada Allah dibalas di dunia. Bisa bentuknya balasan dari Allah di dunia. Seperti yang sering kita saksikan, ada sebagian orang yang beramal rajin rajin puasa untuk karir, rajin tahajud agar rizkinya lancar, rajin ini, rajin salat duha biar utangnya cepat lunas, dan seterusnya. Termasuk sedekah biar nanti bisa mendapatkan rizki yang lebih banyak. Dan ini semuanya berarti dia mengharapkan dunia dari amal, dan praktek semacam ini bukti dia tidak punya harapan di akhirat. Memang terkadang campur ya, antara harapan dunia dengan harapan di akhirat. Campur antara harapan dunia dan harapan di akhirat seperti ini menyebabkan amalnya tidak ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang yang dia berharap dunia. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang menghendaki al-ajilah, balasan yang disegerakan. Coba kita lihat di tafsirnya. Yukhbiru ta'ala annahu ma min kullin man talaba ad-dunya wa ma fiha min an-na'im yahsulu lahu bal innama yahsul liman aradallahu ma yasha. Allah memberitahu bahwa tidak semua yang diharapkan oleh orang dari harapan dunianya dikabulkan, tapi Allah kabulkan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan di sini sifatnya
madhmuman, ay fi hali kaunihi madhmuman. Allah sebutkan ini dalam konteks celaan. Ya. Sehingga orang yang mengharapkan dunia dari amalnya, dia beramal tapi orientasinya dunia, berharap balasan dari Allah dengan dunia. Cukup banyak yang seperti ini ya. Baik. Yang kedua, minta bayaran. Dia beramal untuk minta bayaran. Nah, beramal untuk minta bayaran, sebenarnya ini masih dirinci oleh para ulama. Yang pertama, untuk ibadah mahdhah, ibadah murni. Mahdhah artinya murni. Seperti ini dilarang. Sehingga tidak boleh minta bayaran dari sholat, tidak boleh minta bayaran untuk baca Quran, untuk azan, jadi imam, dan seterusnya. Karena ini murni mahdhah, ibadah murni. Karena itu Nabi SAW melarang untuk menunjuk muadzin yang minta bayaran. Tunjuklah muadzin yang dia tidak la yas'alul ajr, la yas'alul ujrah, yang dia tidak minta bayaran. Yang kedua, untuk ibadah. Untuk ibadah yang memberi manfaat bagi orang lain. Untuk ibadah yang memberi manfaat bagi orang lain. Kalau dulu contohnya ruqyah, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Para sahabat ini melakukan perjalanan, lalu hingga memasuki waktu malam, mereka minta izin singgah di satu kampung, tapi masyarakat kampung itu menerima atau menolak? Menolak. Akhirnya para sahabat membuat tenda di luar kampung. Dan tentu tingkat keamanan di dalam dan di luar kampung beda. Sahabat membuat tenda di luar kampung. Tingkat keamanannya apa, Pak? Ya namanya di luar kampung kan beresiko serigala, binatang buas dan seterusnya. Taib. Nah, pada saat para sahabat membuat tenda di luar kampung, tiba-tiba datang seorang wanita minta tolong kepada sahabat, adakah di antara kalian yang punya obat karena kepala suku kami disengat binatang? Salah satu di antara mereka menyanggupi, aku mau, tapi dengan syarat dibayar. Saya minta sekian ekor kambing jika aku berhasil menyembuhkan menyembuhkan kepala sukumu. Akhirnya beliau sembuhkan atau beliau obati dengan membacakan apa? Ruqyah surat Al-Fatihah. Sehingga seperti ini hukumnya boleh. Karena itu pengajar-pengajar baik yang resmi di sekolah, pengajar tahfidz, pengajar guru-guru yang resmi di sekolah, walaupun itu guru agama, termasuk para dosen, semuanya pakai akad. Ini ada MOU, akad antara pihak kampus dengan para dosen, dengan dikasih gaji sekian. Karena dia sifatnya memberi manfaat bagi orang lain. Dan ngajar agama itu manfaat atau tidak? Mengajar agama manfaat atau tidak? Manfaat. Oleh karena itu dalam posisi ini, ketika dia bekerja untuk kepentingan agama sekalipun, tapi sifatnya memberi manfaat kepada orang lain, dan dia minta bayaran, hukumnya boleh. Sebagaimana dulu sahabat meruqyah minta bayaran. Anda boleh tulis di sini dalil ruqyah minta bayaran. Tapi dengan syarat kalau berhasil ya. Karena akadnya akad ju'alah. Jadi ruqyah minta bayaran ini dengan syarat akadnya ju'alah. Akad ju'alah itu dibayar jika berhasil. Dibayar
jika berhasil. Baik. Selanjutnya, dulu ada sebagian ulama yang mereka tidak mau menyampaikan hadis kecuali dibayar. La yuhadditsu illa an malin. Saya akan menyampaikan hadis yang saya punya kalau kamu bayar. Nah, bayar, kemudian dia sampaikan hadis. Dan beberapa ulama nulis buku kumpulan hadis lalu dijual ke kerajaan. Abu Nu'aim, penulis kitab Hilyatul Auliya, salah satu di antaranya, beberapa karya beliau itu dijual ke kerajaan dan dibeli oleh kerajaan. Ya, lalu kemudian karena kerajaan disebarkan secara gratis. Baik, intinya di sini bentuk ibadah yang memberi manfaat kepada orang lain, kemudian dia dibayar, hukumnya boleh. Dan ada juga ibadah yang sifatnya tugas dari negara, dan itu boleh dibayar. Seperti jadi amil, maka dia punya jatah zakat. Jadi amil itu ibadah enggak? Jadi amil zakat itu ibadah enggak? Ibadah. Dia dikasih jatah zakat khusus, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan tentang ikhlas. Kemudian syarat yang kedua, yaitu sesuai petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sesuai petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikhlas semua sepakat. Ahlul bid'ah, ahlus sunnah semuanya sepakat. Amal itu harus ikhlas. Sehingga ahlul bid'ah ketika diberitahu beramal itu harus ikhlas, mereka juga sepakat akan itu. Iya, beramal itu harus ikhlas. Tapi kalau beramal sesuai petunjuk Nabi SAW, bagian inilah yang paling berat bagi ahlul bid'ah. Maka pembeda antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik di masalah ikhlas. Pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah di masalah mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW. Kita tulis mutaba'ah, mutaba'atul Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Bagian ini yang berat bagi sebagian orang, sehingga kalau diminta pokoknya beramal itu harus ittiba' Rasul, harus mengikuti Rasul, mereka berat untuk melakukannya. Dan ayat yang menyebutkan tentang ini banyak sekali dalam Al-Quran. Penulis menyebutkan di sini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, tidak beliau kasih, maka jangan kau ambil. Baik. Sekarang dibuka surat Al-Hasyr. Cari ayat ini. Waktu Anda 1 menit. Sudah ketemu? Sudah? Ayat berapa? Ayat 7. Di surat Al-Hasyr ayat 7. Kita lihat ya. Baca terjemahannya. Pak Farid bisa buka? Nah, kita baca terjemahannya. Baca mulai awal Ustaz. Dari awal satu ayat. Kan ayatnya panjang. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ma afa Allah, rampasan pai yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah dan Rasulullah dan para kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan kepadamu oleh Rasul maka terimalah, apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya